Halo, nama saya Patria Dedeo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main, karena fungsi tersebutlah yang pertama kali akan dieksekusi atau dijalankan. Tujuan dari fungsi agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Fungsi yang digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Kelebihan fungsi, programnya lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mudah mengurangi masalah dan mudah mencari kesalahan. Kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Standard Library Function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file-file header atau library-nya. Misalnya clean screen. Untuk function ini, kita harus mendeklarasi terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor. Misalnya include conio.h, kemudian programmer defined function adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama, terdiri dari fungsi void dan non-void, kemudian fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai karena nilai yang keluaran. Fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi atau return. Ciri-cirinya tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, menggunakan keyword void. Untuk contoh seperti ini, kita membuat fungsi hello menggunakan void, kemudian memanggilnya di bagian fungsi main. Hasil seperti ini. Contoh kedua seperti ini, membuat fungsi, kemudian memanggilnya sebanyak 5 kali. Kemudian selanjutnya, membuat fungsi yang memiliki parameter nilai. Di sini parameter nilainya adalah string. Kemudian sini kita memanggil fungsinya, fungsi hello. Dengan sudah ada parameter nilainya seperti nama-nama ini. Andi, Ani, Ana, Ali, dan Adi. Untuk contoh hasil seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya sama saja seperti sebelumnya, cuman kali ini kita menggunakan integer p dan integer l. Di sini sudah terdapat nilainya. Integer p itu 4 dan integer l itu 5. Untuk hasil seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan sama seperti sebelumnya. Cuma kali ini kita bisa memasukkan atau menginputkan nilainya sendiri tanpa harus dari codingannya, dari operatornya. Untuk contoh seperti ini, masukkan panjangnya, kemudian lebarnya, maka hasilnya seperti ini. Di sini
Untuk parameternya tidak boleh terbalik. Seperti panjang ini sudah melambangkan integer P dan lebar ini melambangkan integer L. Jika terbalik, maka hasilnya akan seperti ini. Yang harusnya 4 dikurang 3, panjang dikurang lebar, yang harusnya 4 dikurang 3, malah menjadi 3 dikurang 4. Oke. Contoh selanjutnya. Di sini kita menggunakan deklarasi fungsi seperti ini. Kemudian fungsi main, baru kita memasukkan fungsi void-nya. Tidak seperti sebelumnya, void di bagian atas. Kali ini void-nya di bagian bawah. Deklarasi fungsi ini sangat diperlukan ketika void-nya itu di bawah fungsi main. Contohnya seperti ini. Jika kita pindahkan ke atas, dan kemudian kita hilangkan deklarasinya, maka programnya tetap berjalan. Tapi jika kita menggunakan void-nya di bagian bawah, di bawah fungsi main, tetapi tidak menggunakan deklarasi fungsi, fungsi void ini tidak akan terbaca karena tidak ada deklarasinya. Okay. Untuk selanjutnya, fungsi yang mengembalikan nilai atau non-void. Disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Memiliki nilai kembalian, ciri-cirinya ada kata return, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, tidak ada keyword void. Untuk contoh seperti ini, di sini ada nilai kembaliannya, sama seperti sebelumnya, seperti ini. Untuk contoh hasil, seperti ini. Jika kita masukkan panjangnya, kemudian lebarnya. Selanjutnya, fungsi yang menggunakan perulangan atau recursive. Fungsi non-void yang menggunakan perulangan memiliki nilai kembalian. Ciri-cirinya adanya keyword return, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, tidak ada keyword void, menggunakan perulangan. Untuk contoh seperti ini, maaf, untuk ciri-ciri tidak ada tipe deklarasi fungsi ya. Untuk contoh seperti ini. Mengapa kita menggunakan faktorial? Karena dalam matematika itu faktorial adalah contoh dari sebuah perulangan. Untuk hasil seperti ini, kita akan memfaktorialkan angka 5, maka hasilnya 120. Sekedar informasi, faktorial 5 adalah lambangnya adalah 5, tanda seru.
Cara menghitungnya 5 dikali 4 dikali 3, kemudian dikali 2 dan dikali 1. Maka hasilnya akan jadi 120. Sekian dari saya, terima kasih.